Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat kebijakan yang bisa dikatakan saat ini sekolah yang berada di zona hijau dan juga zona kuning diperbolehkan untuk menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar tatap muka. Daerah diberi wewenang untuk memutuskan apakah sekolah tersebut bisa tatap muka atau tidak. Jadi intinya tidak ada paksaan sama sekali di saya. Betul sekali. Nah, di Jawa Timur pemirsa, sebagian wilayah yang masuk ke zona hijau dan kuning sudah mempersiapkan prosedur pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau agar pola pembelajaran tatap muka tidak dulu dilakukan hingga vaksin COVID-19 diproduksi. Kita akan berbincang sore ini pemirsa mengenai hal ini dengan sejumlah narasumber. Ada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, kemudian juga ada psikolog anak sekaligus pemerhati anak Kak Seto Mulyadi, dan juga ada Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu ada Dr. Yogi Prawira. Selamat sore semuanya, Bapak-bapak dan Ibu. Sore ya, selamat sore Mbak Tisa. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama saya ingin ke Ibu Khofifah terlebih dahulu. Bu Khofifah, sejauh ini seperti apa persiapannya untuk penerapan pembelajaran secara tatap muka di daerah Jawa Timur? Ya, pertama saya ingin menyampaikan yang di dalam koordinasi Pemprov adalah SMA dan SMK. SMA dan SMK hari ini mulai simulasi. Kita akan memulai uji coba tatap muka secara bertahap mulai tanggal 18 Agustus Senin depan. Kita akan menggunakan dengan format hybrid atau blended learning karena setiap kelas hanya 11 orang dan kita meminta masing-masing sekolah pertama menyiapkan kurikulumnya dulu, 4 mata pelajaran sehari 45 menit kali 4. Jadi waktunya juga terbatas, siswanya juga terbatas. Tetapi bahwa semua harus mendapatkan approval dari Bupati Wali Kota. Kalau itu zona kuning, saya ingin menyampaikan zonasi yang dibuat oleh Satgas Pusat itu berbasis kabupaten kota. Tapi saya mohon menyampaikan bahwa ada daerah-daerah di mana, katakanlah Kabupaten Malang, ada 8 kecamatan yang dari awal sampai sekarang itu tetap zona hijau. Jadi tidak bisa juga kita generalisir misalnya satu zonasi yang dipublish oleh Satgas Pusat kemudian menggeneralisir posisi di seluruh kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Jadi posisinya seperti itu, dan zonasi ini Bapak Ibu semua, mungkin Kak Seto, Dr. Yoga, Mbak Tisa dan Mas Andrew, bahwa zonasi ini tiap Selasa itu diupdate. Jadi Selasa sore seperti ini saya rasa sudah diupdate. Jadi update-nya tiap Selasa. Dan artinya bahwa zonasi ini tidak permanen. Oleh karena itu yang harus dijaga adalah kalau kami di Pemprov mengkoordinasikan SMA dan SMK, tentu adalah approval dari Bupati Wali Kota menjadi penting. Di SMA, SMK mana yang akan kita siapkan untuk uji coba tatap muka secara langsung, yang kita siapkan tetap dengan proses blended learning, artinya mix antara tatap muka secara langsung dengan siswa yang terbatas, dengan mata pelajaran yang terbatas, dan di mix dengan yang akan dilakukan secara online. Kenapa begini? Kita ini tidak ada yang tahu COVID ini kapan selesai penyebarannya. Sampai saat ini obat dan vaksinnya juga belum ditemukan. Jadi kalau untuk siswa SMA dan SMK, setelah melihat bahwa sesungguhnya sudah 32 hari terakhir kesembuhan di Jawa Timur rata-rata selalu di atas rata-rata nasional, dan begitu pula angka yang terkonfirmasi positif sudah mulai turun. Kalau dilihat dari puncaknya minggu kedua, minggu ketiga Juli, dan terus melandai menurun. Oleh karena itu
dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dari seluruh guru dan murid. Ini tetap harus menjadi prioritas utama, pertimbangan keselamatan mereka, tetapi bahwa pada saat yang sama melihat suasana di masing-masing kecamatan di kabupaten kota, kita sudah mengirim surat kepada Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangan provinsi. SMA SMK mulai tanggal 18 akan dilakukan uji coba tatap muka belajar secara bertahap. Kalau zona kuning maksimum 50% kapasitas, zona oranye sepertiga 25% dari kapasitas. Tetapi bahwa itu juga jam belajarnya masih diuji coba untuk 4 jam pelajaran 45 menit. Ya. Baik Ibu Hovifah, kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Yogi, Anda melihatnya seperti apa? Menyikapi keputusan dari Mendikbud ini dengan mempertimbangkan ada 3 poin dari kurikulum darurat di masa pandemi ini, Dr. Yogi. Baik, jadi kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi sejak awal pandemi. Betul sekali, memang saat ini kita belum nggak tahu ya sampai kapan COVID-19 ini akan terus berlangsung. Kemudian anak-anak itu kan salah satu populasi rentan yang harus kita lindungi, gitu. Jadi dengan berdasarkan peningkatan jumlah kasus yang masih terus meningkat, kami dari Ikatan Dokter Indonesia merekomendasikan untuk tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Gitu. Jadi begini, untuk masalah zonasi, terus terang pada saat rapat dengan Kemdikbud, kami dan WHO itu sepakat zonasi ini bisa misleading. Mohon maaf. Jadi karena begini, untuk bisa membuat satu daerah menjadi zona hijau, kalau hanya berdasarkan jumlah kasus yang positif, maka sederhananya itu mudah saja, nggak usah diperiksa banyak-banyak gitu. Karena nanti yang positif juga akan ketahuan banyak. Jadi harus memenuhi syarat yang diminta WHO, yaitu 1 per 1000 penduduk per minggu. Nah itu apakah di wilayah tersebut sudah memenuhi persyaratan? Kemudian menurut saya yang penting salah satunya adalah positivity rate. Jadi dalam 1 hari, misalnya ada 100 sampel yang diperiksa di daerah tersebut, berapa persen yang positif? Kalau angka nasional kita masih 14-15%, sementara dibilang transmisi lokal sudah terkendali kalau di bawah 5%. Nah, mohon direview kembali berapa persen yang positif setiap harinya dari sampel yang diperiksa di daerah tersebut. Kalau masih di bawah, di atas 5%, artinya belum terkendali. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada saat anak-anak masuk ke sekolah, mereka berisiko terpapar atau tidak? Itu kan, 1. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah mereka bisa menularkan? Nah, untuk berisiko terpapar, saya kira sudah jelas ya, banyak negara-negara di dunia, ya, misalnya di Finlandia, di Perancis, di Korea Selatan, pada saat sekolah dibuka, maka akan ada lonjakan kasus. Nah, jadi kita harus bersiap-siap nih, begitu sekolah dibuka, ada lonjakan kasus, berarti fasilitas kesehatan di wilayah tersebut harus dipersiapkan. Kemudian mungkin ada yang sempat menyatakan kalau anak kan sebagian besar itu kasusnya ringan, bahkan tanpa gejala. Betul, memang mortalitasnya dibandingkan dewasa itu lebih kecil. Mortalitas anak di Indonesia saat ini sekitar 1,5 sampai 2%, begitu. Tapi kita harus membandingkannya dengan mortalitas anak kelompok usia yang sama di negara lain. Ya, rata-rata di bawah 1%. Artinya mortalitas anak di Indonesia saat ini itu tertinggi se Asia Pasifik. Ini data dari WHO. Jadi ada satu masalah di sini yang menurut saya sebaiknya kita buka bersama, kita gali bersama, kenapa seperti ini. Kemudian yang kedua, yang kami concern terutama adalah pada guru-guru yang punya komorbid. Kita tahu kalau ada guru yang merokok, kemudian obesitas, atau punya sindrom metabolik, hipertensi, darah tinggi, usia lanjut, maka ini akan berisiko seandainya dia terpapar. Dia bisa tertular dan dia berisiko untuk kritis bahkan sampai kematian. Jadi warga sekolah semua harus dilindungi, gitu. Okay. Jadi masalah transmisi lokal ini yang menurut saya harus di cross-check lagi apakah sudah memenuhi jumlah sampelnya, apakah positivity rate sudah di bawah 5%. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari Kak Seto sebagai seorang pemerhati anak. Anda melihat bagaimana Kak Seto soal angin segar agar sekolah bisa beroperasi kembali. Tapi juga ada ketakutan Kak Seto dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menunjukkan bahwa ternyata ini juga bisa menimbulkan potensi yang besar untuk penularan COVID-19 di kemudian hari. Nanti kita akan dengar suara Kak Seto usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.